Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel Naikens. Kali ini saya akan mencoba bagaimana membuat tutorial simulasi jaringan sederhana dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Yuk kita simak terus. Baik, sebelum kita bahas simulasinya, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan kalau video ini bermanfaat, subscribe, like, share, dan komen. Serta klik loncengnya agar dapat informasi terbaru dan bermanfaat. Oh iya, tonton juga video cara install Cisco Packet Tracer. Klik link di atas. Baik, pertama kita buka dulu aplikasinya, software Cisco Packet Tracer-nya. Ya, jadi ini merupakan lembar kerja dari Cisco Packet Tracer. Nah, di sini ada beberapa tool ya yang nanti bisa kita gunakan. Misalnya di sini untuk membuat jaringan, kemudian ada in device, komponen, kemudian ada connection dan lain sebagainya. Nanti di sini bisa kita gunakan ya. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin sudah pernah pegang komputer ataupun jaringan atau kabel UTP ya, tentunya sudah tidak asing lagi. Ya, jadi seperti inilah tampilan lembar kerja dari Cisco Packet Tracer. Di sini ada beberapa tool mungkin nanti yang akan kita gunakan. Nah, misalnya di sini kita akan membuat sebuah jaringan sederhana, yaitu point to point, dan akan coba saya jelaskan ke kawan-kawan semua gimana cara kerja dari internet. Nah, pertama kita pilih di sini ada end device, kita klik. Kemudian kita pilih di sini ada PC ya, kita klik di sini. Oke, setelah muncul kursor berubah plus seperti ini, kita klik saja. Kemudian kita tambahkan lagi. Di sini ada PC 0, kemudian PC 1. Nah, di sini supaya terhubung kita butuh yang namanya alamat IP. Nah, alamat IP ini nantinya yang akan kita gunakan untuk mendeklarasikan bahwa PC 0 atau PC 1 ini ada sebuah alamat yang dituju ya, jadi setiap PC ini nanti ada alamat yang dituju, misalnya dari PC 0 ke PC 1. Nah, supaya terhubung, bagaimana supaya terhubung? Kita akan buat label terlebih dahulu ya. Kita berikan label untuk membuat IP-nya, kita klik. Nah, kita pasang di sini. Misalnya di sini saya akan membuat alamat sederhana yaitu di kelas C ya. Misalnya IP 192.168.1.1 kemudian /24 seperti ini. Oke, satunya kita tambahkan juga IP 192.168.1.2/24. Oke. Nah, di sini kita maksimalkan ya yang 24 ini. Jadi kita tidak beri subnetting. Nah, dari dua komputer ini
sudah kita beri inisial IP ya di sini 192.168.1/24. Nah, artinya di sini bahwasanya 192.168.1 ini kita ibaratkan merupakan alamat desa ya, atau RT RW. Nah, ini juga sama 192.168.1. Nah, kemudian bagaimana dia bisa berhubungan? Jadi dia harus dalam satu segmen. Nah, dalam satu desa atau RW atau RT tadi ya. Kalau beda, dia tidak akan bisa berkomunikasi. Nah, tentunya supaya dapat berkomunikasi, kita hubungkan dengan yang namanya kabel. Nah, di sini misalnya kita beri kabel ya. Contoh, ini di sini ada strike, ada crossover. Nah, di sini kita pilih yang strike dulu seperti apa. Kita klik yang strike, kita arahkan ke PC 0, kita klik, kemudian fast ethernet, kita arahkan ke sini. Oke, fast ethernet. Nah, hal ini menunjukkan kalau ada segitiga posisinya ke bawah, warnanya merah, ini menunjukkan kalau PC tersebut ini meskipun portnya sama, tetapi kalau kabelnya itu berbeda, maka tidak akan bisa connect. Nah, tandanya seperti ini. Kita arahkan kursor di PC 0. Nah, maka akan muncul seperti ini tadi ya, bahwa linknya itu down ya, jadi belum bisa connect. Nah, di sini IP address-nya belum tersedia, belum kita tambahkan. Kalau ini tadi hanya label ya, ini hanya label. Oke, jadi ini kabelnya kita rubah terlebih dahulu. Nah, caranya kita hapus ya. Kita klik, pilih di sini, delete, kita arahkan ke sini. Nah, kita ganti di sini kabelnya yang cross. Kita klik, kita pilih fast ethernet, kita arahkan ke sini, fast ethernet. Jadi ketika di sini muncul segitiga warna hijau ke atas ya, nah, di situ ada tulisannya up, maka ini dimungkinkan bisa connect. Tinggal nanti tambahkan IP-nya. Nah, jadi untuk warna hijau itu berarti sudah bisa melakukan koneksi. Kalau warna merah tadi belum bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba beri alamat pada PC 0 dan PC 1 sesuai labelnya ini. Nah, caranya kita klik PC 0, kita klik seperti ini. Nah, di sini ada physical, config, desktop, programming, attribute. Oke, kita pilih konfigurasi. Nah, di sini bisa ada dua ya. Ada konfigurasi, kemudian kita pilih fast ethernet, atau bisa juga desktop, kemudian kita pilih IP konfigurasi. Oke, nah misalnya kita akan beri atau kita gunakan desktop IP konfigurasi. Nah, di sini bisa kita pilih yang statis. Kemudian IP address-nya kita tambahkan di sini ya. IP address-nya sesuai label tadi 192.168.1/24. Nah, seperti ini. Kalau sudah kita close saja. Nah, begitu juga pada PC 1. Kita klik, kita pilih desktop, IP konfigurasi, kemudian kita pilih status, IP address-nya kita isikan 192.168.1.2.
subnet-nya kita isikan yang tadi ya. Oke, /24, sorry. 192.168.1.2 ya. Nah, seperti ini. Oke, kita close saja. Kemudian kita cek lagi ya pada PC 0. Tadi di sini kita pilih desktop, kita ke physical dulu. Nah, di physical ini ada beberapa modul yang bisa kita gunakan. Nah, ini tampilannya ya. Ini bisa kita roll ke bawah. Kita zoom out dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Saat ini yang digunakan ini ya, Ethernet. Nah, ada beberapa jenis port Ethernet di sini. Misalnya di sini WMP300N ini untuk WiFi. Nah, ada berbagai macam juga ya nanti di sini. Nah, contohnya misalnya di sini untuk apa namanya, PT host NM1AM ini untuk koneksi RJ11. Ada 3 jenis Ethernet ya, misalnya di sini ada CE, ada CFE, ada CGE. Nah, untuk CE ini termasuk Ethernet yang biasa. Di sini yang digunakan itu 10 Mbps ya. Ini untuk kecepatannya. Kemudian ada CFE. Ini maksimal 100 Mbps. Oke. 100 Mbps, megabit per second. Kemudian yang CGE ini maksimal 1 giga ya. Nah, 1 gigabit. Nah, defaultnya di sini kita gunakan yang ini ya. Seperti ini. Untuk FFP ini untuk fiber optik ya. Nah, seperti ini. Fiber optik. Ini bisa kita ganti teman-teman kalau misalnya kita akan menggunakan WiFi. Caranya ini kita matikan dulu ya, kita off-kan dulu, kemudian ini kita geser ke sebelah kiri, klik saja, geser ke sebelah kiri, kemudian kita gunakan ini. Oke, WiFi ya, kemudian kita on-kan kembali. Maka di sini tadi karena kita sudah gunakan kabel ya, karena tadi akan menggunakan kabel Ethernet, maka hilang secara otomatis. Di sini akan kita gunakan yang kabel ya. Oke, kita rubah kembali. Di sini kita off-kan terlebih dahulu. Ya, kita akan gunakan yang ini ya. Oke, kita taruh, sorry. Ya. Oh, belum muncul. Nah, oke, kemudian kita on-kan lagi. Kita pasang lagi ya kabelnya. Tadi yang kita gunakan adalah yang ini ya, yang S. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya di sini cara membuktikan bahwa dia sudah terkoneksi. Nah, jadi PC 0 atau PC 1 ini sudah terkoneksi. Caranya ibaratnya kalau di nyata itu harusnya kita bisa sharing data ya. Nah, tapi kalau di simulasi kita bisa memberikan perintah cek
koneksi dengan perintah menggunakan ping. Nah, caranya kita pilih misalnya PC0, kita pilih desktop, kemudian kita pilih command prompt. Nah, di sini bisa kita ketik ping. Ini kita gunakan terlebih dahulu, coba ping dalam komputer itu sendiri. Artinya apakah dalam komputer itu sendiri sudah normal atau belum. Oke. Ping 192.168.1.1. Enter. Oke, kita tunggu. Acak lagi ya. Oh, oke. Boleh. Oh, belum ada IP-nya. Oke, kita pilih desktop IP konfigurasi. Kenapa belum ada IP-nya ya? Hilang karena tadi kita ganti dengan wireless. Oke. Subnetnya 124. Kita cek lagi di sini. Oh, ini sudah ada ya. Nah, oke, kita ulangi, kita ping di sini. Ping 192.168.1.1. Oke. Nah, ini artinya dalam komputer itu sendiri sudah normal ya, atau sudah bisa. Ini artinya ada 4 paket yang kita kirimkan dan diterima, kemudian ada 4 paket balasan ya. Oke. Nah, sekarang kita ping yang IP di PC 1. Ya, sama ya, berhasil ya. Nah, saat ini yang kita gunakan yang real time ya. Coba kalau simulasi seperti apa. Oke. Titik 1.2. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini ada proses pengiriman paket. Oke, sambil kita tunggu. Ya, jadi satu paket sudah terkirim, kemudian dikembalikan lagi ke PC0. Pengiriman proses paket lagi ke PC1. Nah, kemudian dijawab kembali ke PC0. Nah, jadi kalau kita simulasikan seperti ini ya.
Ya, jadi satu lagi ini. Oke, artinya pada dua PC ini sudah saling terkoneksi ya, atau terhubung, semua sudah normal. Kita ping pada PC 0 itu sendiri, itu sudah normal, sudah bisa ya. Kemudian kita ping pada PC dari PC 0 ke PC 1 juga sudah bisa. Oke, kita kembali lagi ke real time. Oke, jadi di sini tadi ada 4 paket yang dikirim, kemudian ada 4 paket juga yang dibalas. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan mencoba dalam jaringan yang lebih besar ya. Nah, ini kita geser dulu. Kita geser. Kita akan tambahkan sebuah hub ya. Hubnya mana ini? Oke, ini hub ya. Kita tambahkan hub di sini. Kita klik di tengah. Kemudian bisa kita tambahkan laptop ya, satu laptop di sini, kemudian tambah satu server, di sini. Nah, karena di sini sudah semua sudah berbeda hardware, maka untuk pengkabelan kita beri yang straight ya. Ini kita hapus dulu. Ya. Kita beri yang straight. Oke. Dari PC 0 ke hub, tambah lagi dari PC 1 pas Ethernet ke hub, tambah lagi dari laptop pas Ethernet ke hub, satu lagi server pas Ethernet ke hub ya. Nah, di sini akan kita beri IP juga ya di server ini. Kita tambahkan label terlebih dahulu di sini supaya sama ya. Ini berarti 3. Oke, kita di sini. Nah, kemudian kita setting dulu di server. Nah, di sini ini tampilan dari server ya, bukan? Oke. Nah, bentuk fisiknya seperti ini. Oke. Kita konfigurasi atau kita berikan alamat. Oke. Kita pilih di sini. Selain di konfigurasi, ada juga di service ya. Di service ini nanti ada ini contohnya HTTP untuk menampilkan web. Kemudian nanti di sini ada web yang nantinya bisa kita akses. Kemudian ada DHCP. Ini untuk pemberian alamat IP secara otomatis. Jadi kalau tadi manual ya, dalam protokol DHCP kita bisa memberikan alamat secara otomatis. Kemudian ada yang ini DHCP yang biasanya yang IPv4, DHCP IPv6, TFT, kemudian ada DNS, syslog, AANTP, email, FTP, IoT, VM Management, radius DFE. Nah, pada DNS ini jadi nanti bisa kita rubah ya alamatnya tadi sesuai yang kita inginkan.
Jadi pada saat nanti kita akan mengakses web, kalau kita hanya mengaktifkan HTTP-nya, oke, seperti ini, atau HTTPS, kita masih menggunakan alamat IP. Tapi kalau sudah menggunakan DNS, ya, seperti ini, bisa kita rubah. Bisa kita ganti alamat tersebut dengan nama. Jadi bisa diubah sesuai keinginan. Tentunya yang penting Anda sudah ditetapkan dalam server. Nah, tadi kemudian ada NTP, Network Time Protocol, email FTP. Nah, kita cek tadi server sudah ada alamat atau belum ya? Belum ya. Kita cek server. Ini ya. Oke, dalam service ini ada yang namanya tadi ya HTTP ini. Nah, ini posisikan sudah on seperti ini. Kemudian kita akan coba akses dari klien ke websitenya di server. Di sini tadi untuk laptop belum ada alamatnya. Namun nanti kita coba dengan memberikan alamat secara otomatis. Nah, kita coba akses terlebih dahulu web server tadi melalui PC 0 ya, melalui PC 0. Kita pilih desktop, kemudian web browser. Kita pilih web browser. Kemudian kita dalam URL ini kita ketik alamat IP servernya tadi ya, 192.168.1.3 ya. Oke, kita enter. Kita cek dulu di sini. Oke. Di server tadi konfigurasi. IP-nya belum kita beri ya. 192.168.1.3. Nah, kita coba akses lagi. Kita pilih yang web browser. 192.168.1.3. Nah, oke, sekarang sudah bisa ya. Jadi tadi di web browser dari server ini bisa kita akses melalui hub itu tadi ya, dari PC 0. Oke. Nah, dalam server tadi di service, kemudian di HTTP-nya ini atau HTTPS, ini ada web browser tadi. Nah, kita akan mengakses, namun sedikit kita modif terlebih dahulu ya. Ada indeks, kemudian kita pilih edit. Ini kita copy saja. Misalnya di sini jaringan komputer. Pokoknya saya rubah misalnya 4. Ini saya modif ya. Oke, kita save. Yes.
Kita coba lagi. Oke, kita coba di PC 1. Oke, kita coba di PC 1. 192.168.1.3. Oke ya. Nah, jadi ini yang sudah kita modif tadi. Ada perubahan di sini. Nah, kita rubah tadi jaringan komputer. Oke, jadi dari PC 0 atau PC 1 bisa mengakses webnya server ya. Oke. Nah, sekarang kita modif kembali dalam server di webnya tadi. Oke. Jadi untuk servernya untuk webnya nanti kita tidak akan menggunakan alamat IP, namun bisa kita rubah menggunakan tadi yang alamat bisa kita ganti sesuai keinginan kita. Nah, di sini bisa kita pilih DNS ya. Pilih DNS. Oke. Nah, di sini nama yang akan kita gunakan apa? Nah, misalnya kita akan membuat nama webnya cobel.com. Kemudian di trace-nya ini kita masukkan alamat IP-nya 192.168.1.3. Oke, kemudian kita pilih add. Oke, seperti ini. Namanya coba.com, tipenya record, kemudian ini kita alamat IP-nya. Kemudian kita pilih on. Oke, sekarang kita coba akses dari PC 0 ya. Kita akses dari PC 0. Kita gunakan yang alamat IP-nya dulu ya, 192.168.1.1.3. Oh, masih bisa. Kalau kita gunakan nama DNS-nya tadi coba.com. Oh, oke. Jadi kalau muncul hostname unresolved seperti ini berarti belum ke detect ya dari PC 0 tadi. Oke, kita rubah terlebih dahulu di PC 0-nya ini. Oke, kemudian kita pilih desktop, IP konfigurasi. Ini kita cek dulu. Nah, ini berarti kita tambahkan dulu ya. Di DNS servernya tadi alamatnya 192.168.1.3. Ya, kembali kita akses coba.com. Nah, bisa ya. Jadi di DNS-nya kita tambahkan alamat IP dari server web tersebut ya. Oke, jadi di sini yang PC1 juga demikian, kita tambahkan di DNS servernya ini.
alamat IP-nya supaya bisa diakses pada PC tersebut. Kita coba di PC 1. Coba.com. Oke. Ya, jadi sekarang sudah bisa diakses ya dengan menambahkan alamat IP pada DNS di masing-masing PC tadi. Nah, ini kita tambahkan tadi karena kita settingnya secara manual ya, memberikan alamat IP secara manual. Nah, sekarang pada laptop ya. Coba di laptop tadi kan ini belum kita tambahkan IP-nya. Kita akan mencoba memberikan IP pada server. Oke, pada server kita pilih DHCP. Nah, kemudian start IP di sini ya. Start IP address-nya 192.168.1 titik. Misalnya di sini 10, kemudian subnettingnya biarkan 0 ya. Kita set misalnya di sini 2 22. Oke, kita maksimalkan di sini 224. Nah, jadi nanti di sini mendapatkan alamat IP sejumlah 22 user ya. Setelah kita simpan, kemudian di service kita pilih on. Nah, kita ke laptop ya. Oke, di sini laptopnya belum memiliki IP, belum mendapatkan. Kita cek di laptop, di konfigurasi, kita pilih DHCP. Kemudian ke restart web browser, kita cek dulu ya. Oke, belum bisa. Ya, oh ini karena kita masih gunakan apa namanya, kita cek dulu. Kalau kita coba kita lakukan terlebih dahulu, kemudian kita on-kan lagi. Ya, sekarang sudah mendapatkan IP ya. Oke, dari laptop kita masuk ke browser, kita ketik coba.com. Belum bisa ya. 192.168.1.3. Oke, kalau menggunakan alamat IP yang di server bisa, tapi kalau menggunakan yang coba.com oke, belum bisa ya.
kita cek lagi DHCP 192.168. Sudah dapat alamat IP. Ini termasuk troubleshooting ya. Kira-kira apa yang bermasalah di sini? Oh, DNS servernya ya. Coba kita tambahkan 192.168.1.1. Oke, kita akan kita akses kembali dari laptop. Coba masih belum bisa. Kalau ini bisa, tapi kalau menggunakan belum bisa ya. Kita matikan terlebih dahulu, coba ya. Kemudian kita on-kan kembali. Belum terdeteksi ya. Nah, mungkin teman-teman kalau yang tahu ya, di sini sudah portnya sudah on. Oke, ini kita buat yang auto. Di sini 100 Mbps supaya maksimal. Terus ini sudah ada alamat IP ya. Sudah sesuai. Coba yang di sini tadi. Terus kita tambahkan jumlahnya 192.168.1.1. Oke, kita coba lagi. Ya, ya. Jadi kita tambahkan alamat IP di server tadi ya. Oke, nah sekarang ketemu permasalahannya. Oke, jadi dari PC 0, kemudian PC 1, kemudian laptop. Ini kalau kita mau mengakses web browsernya ke server, semua sudah bisa ya. Semua sudah ada alamat IP-nya.
baik secara statis maupun tadi melalui DHCP dan DNS. Oke, kita akan tambahkan lagi. Nah, di sini kita akan tambahkan device lagi ya. Kita tambahkan wireless. Mana wireless? Oke. Wireless device access point. Nah, APPT ini ya. Tapi di sini, oke, access point. Kemudian kita tambahkan satu laptop lagi di sini. Oke. Ini kita koneksikan. Oke, menggunakan thread. Ya. Nah, di sini ini belum ada alamat IP-nya ya. Ini kita setting terlebih dahulu access point-nya. Oke, konfigurasi access point. Port 0 itu untuk internet, yang ini untuk klien. SSID-nya ini misalnya kita ganti server 1. Oke, ini biarkan tetap seperti ini. Autentikasinya ini kita biarkan, kita tidak setting untuk passwordnya. Oke, berikutnya di sini pada laptop 2. Oke, ini kita ganti dulu karena koneksinya akan kita sambungkan melalui wireless. Ini kita ganti terlebih dahulu portnya, kita matikan. Ini kita geser saja seperti ini. Kita pilih VPC 300N, kita pasang di sini, kemudian kita on-kan. Ya, kita cek di konfigurasi. Ini sudah mendapatkan alamat IP atau belum ya. Kita gunakan PC wireless. Oke, kita pilih connect. Nah, ini sudah muncul ya. Kita klik pilih connect. Oke, kita close saja. Nah, kita klik pada laptop 2 ini. Kita akses di web browser toga.com. Ya, bisa ya. Nah, jadi pada laptop 2 kita bisa mengakses web servernya ini melalui akses home. Oke. Nah, jadi pada pembahasan kali ini jaringan sederhana yang bisa melalui kabel maupun WiFi, dan tentunya di sini ada satu servernya. Nah, ini contoh simulasi dalam pembuatan jaringan komputer secara sederhana. Nah, bagaimana teman-teman? Nanti bisa dicoba di rumah. Kira-kira teman-teman memiliki kendala seperti apa dalam pembuatan atau simulasinya melalui Cisco Packet Tracer ini. Oke, demikian tutorial dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar, jangan lupa like dan share, kemudian subscribe juga kalau belum. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.